kirim email-email edukasi yang bermanfaat buat mereka secara free supaya mereka akhirnya nanti tertarik untuk beli produk kamu. Konsep newsletter ini sudah sangat populer di luar negeri, di Indonesia pun juga. Tinggal kamu mau menjadi penonton saja atau kamu beneran mau take action untuk ikut berpartisipasi. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30, Passion Jadi Uang. Kali ini aku akan ngobrolin satu hal yang sering luput oleh banyak infopreneur pemula, yaitu membangun komunitas. Ketika kita ingin menjadi seorang infopreneur yang sukses dan bertahan lama jangka panjang, kita harus punya basis community yang kuat. Orang-orang yang suka dengan apa yang kita bawakan, konten kita, materi kita, modul kita, orang-orang yang ingin belajar dari kita. Ingat, suka ke kita bukan berarti suka ke orangnya, tapi suka ke transformasi yang kita berikan ke audiens. So, pastikan kita beneran bermanfaat, bukan cuma cantik ganteng seperti model bisnisnya para artis, tapi orang suka dengan isi kepala kita. Maka, ketika kita bisa mentransformasi orang, pastikan membuat orang-orang tersebut berkumpul dalam satu komunitas. Nah, banyak orang yang nggak secara serius menggarap komunitasnya sendiri. Komunitas bisa ditempatkan di aplikasi apapun, bisa di WhatsApp, bisa di Telegram, bisa di Slack, atau banyak tools-tools lainnya. Aku menggunakan WhatsApp dan Telegram untuk komunitas. Dan ketika orang-orang sudah join ke komunitas, pastikan mereka benar-benar dikelola, di-nurture oleh kamu atau CM Community Manager-nya kamu. Ketika orang join ke komunitas, pastikan juga kita mengambil database orang tersebut. Artinya, jangan langsung membagikan link masuk grup WhatsApp, link masuk grup Telegram secara gratis. Tapi, buatlah sebuah form sederhana, dan ketika mereka sudah mengisi, mereka akan mendapatkan link untuk join ke grupnya. Kamu bisa menggunakan autoresponder, yaitu sebuah form yang kamu isi dengan nama, email, nomor HP, dan ketika diklik submit akan ada email otomatis ke email kamu. Ya, technically bukan email kamu, tapi kamu yang mengirim ke email audiensnya kamu. Kamu bisa menggunakan autoresponder seperti itu dengan berbagai sistem yang bisa kamu pelajari, atau simple aja pakai Google Form. Google Form ada nama, email, nomor HP. Ketika mereka isi submit, kemudian di pesan terima kasihnya cantumkan link untuk join ke grup Telegram atau grup WhatsApp. Dengan demikian, kamu akan punya data-data orang yang sudah join ke grup komunitas kamu, yang akhirnya kamu bisa maintain dengan kirim email rutin ke mereka. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, kirim email-email edukasi yang bermanfaat buat mereka secara free supaya mereka akhirnya nanti tertarik untuk beli produk kamu. Konsep newsletter ini sudah sangat populer di luar negeri, di Indonesia pun juga. Tinggal kamu mau menjadi penonton saja atau kamu beneran mau take action untuk ikut berpartisipasi. Lalu ketika mereka sudah masuk ke grup WhatsApp kamu, ke grup Telegram kamu, pastikan kamu juga berikan konten-konten yang berbobot, konten-konten edukasi. Jadi ketika seseorang join ke sebuah tempat, mereka tuh sebenarnya mengharapkan 3C ya. Ini aku dapat dari Membership Academy. 3C itu apa? C yang pertama adalah konten. Mereka mendapatkan ilmu yang berkualitas. Mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kamu sebagai seorang coachnya, sebagai seorang mentornya, sebagai seorang trainernya, sebagai seorang infopreneurnya. Kemudian yang kedua adalah coaching. Mereka berharap bisa dibersamai oleh kamu. Nah, coaching ini bisa kamu berikan sebulan sekali, seminggu sekali, terserah kamu mau ngasihnya seberapa banyak. Tentu saja ini tergantung ya, komunitasnya ini gratis, komunitas murah, atau komunitas premium. Karena kita bisa bikin grup itu free, bisa bikin grup itu berbayar. Dan terakhir yang ketiga adalah community itu sendiri. Artinya hubungan antara mereka dengan orang-orang lainnya. Karena terkadang orang tuh mau join, bahkan mau bayar mahal, bukan karena ilmunya, tapi karena menjadi bagian dari satu kelompok, menjadi bagian dari satu tempat, satu wadah di mana orang-orang sama-sama saling mau bertumbuh. Aku sendiri punya komunitas Sobat Pembelajar, yang mana di situ orang-orang semua mau produktif, mau belajar, mau upgrade diri. Dan mereka merasa bahwa disinilah mereka dapat ekosistem itu, mereka dapat lingkungan seperti itu yang membuat mereka mau terus maju. Sementara aku juga punya grup-grup yang berbayar, seperti grup kelas, grup coaching,
yang orang mau bayar mahal bukan hanya karena ilmunya dan coaching dari aku, tapi juga karena punya teman-teman yang mau bersamai. Grup Akademi Infopreneur Mentorship juga sama, sangat ramai, orang-orang sangat ngerasa lekat kedekatannya, bahwa mereka ngerasa ini keluarga. Karena apa? Karena kita merancangnya begitu. Kuncinya adalah harus ada yang mengelolanya. Dan aku sarankan kalau baru merintis, kamulah yang perlu mengelola itu. Boleh dibantu oleh community manager, tapi kamu juga harus tetap turun tangan. Kenapa? Karena orang pingin sosoknya itu tetap ada di sana. Nggak bisa dipungkiri karena kita mainnya personal branding. Jadi kitanya tetap harus hadir, kitanya harus tetap membersamai, kitanya tetap harus memonitor. Kita hadir di sana. Karena kalau enggak, orang akan ngerasa ada yang kurang. Ketika seseorang mau semangatnya tinggi lagi, sama seperti prinsip di agama, harus ada nabinya yang hadir. Nabinya siapa? Ya coach itu sendiri, mentor itu sendiri. Ini analogi ya. Dan kita harus punya sahabat-sahabat nabi juga, yaitu orang-orang yang udah sepuh, senior, suhu di komunitas itu, yang memang benar-benar aktif, dan kita menggunakan mereka sebagai key person, sebagai key people untuk mengaktifkan orang-orang yang lain. Udah ada role modelnya, udah ada contohnya yang berhasil. Kemudian kita harus cari juga ritualnya, apa yang dilakukan secara rutin. Komunitas content creator berarti ritualnya adalah konten. Komunitas produktivitas ritualnya adalah deep session, focus session. Itu semua perlu kita benar-benar rancang. Kita tulisin tuh, kita konsep, supaya komunitasnya benar-benar jadi, dan pada akhirnya orang akan membeli produk kita. Dan orang yang membeli akan membeli lagi dan lagi. Itu akan membuat kita punya income yang lebih stabil sebagai seorang infopreneur, karena jauh lebih mudah jualan ke orang yang udah beli, ke customer lama, daripada mencari orang baru ke customer baru. Semoga episode ini bermanfaat, dan kita jumpa lagi di episode-episode lainnya. Terima kasih, salam pembelajar.